salajengipun inggih punika taklim ingkang Muhammad Bakir Al-Habsyi saking Pemalang. Waktu lan tepat kawula semoga akan sallu ala Nabi Muhammad. Bil mahbub alil qadril atikil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya hormati beliau Gus Imam, Gus Azhar, ibunya dan seluruh keluarga besarnya yang insya Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusannya, anak-anaknya jadikan anak yang soleh, soleha, memiliki ilmu yang barokah, yang manfaat. Dan yang saya cintai pula dan saya hormati Al-Habib Hasan, Al-Habib Hasan Asyikar Atap, Asyikar itu Atap, yang insya Allah panjangkan umurnya, Allah beri kesehatan, dan Allah ridhoi segala langkah-langkahnya. Dan saya hormati juga Al-Habib Husain Al-Hasani. Masya Allah, keluarga Al-Hasan itu sedikit nyambungnya ke jalur Sayyidina Hasan ya. Jadi marga daripada Habaib itu kan ada Al-Jailani, Al-Hasani, itu nyambung ke Al-Imam Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya Al-Habsyi, itu nyambungnya ke Sayyidina Husain, Al-Imam Husain, yang tepatnya di bulan Muharram tanggal 10 Asyura itu terjadi peristiwa yang menyedihkan, namun tidak seperti orang-orang Syiah. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Walaupun datuk kami Sayyidina Husain terjadi peristiwa di Karbala, dan seluruh bapak para ustadz, para asatidz yang saya tidak lupa mendoakan. Ketika jenengan sudah saya kasih tahu, amalkan setiap hari Jumat atau malam Jumat. Tujuannya apa? Agar jenengan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang sudah baca surat Yasin sebanyak 500 kali. Dan nanti ketika jenengan sakaratul maut, di penghujung hidup jenengan akan dijemput oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Siapa yang meriwayatkan ini? Al-Imam Asy-Syuyuti dan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Dalam kitab apa? Dalam kitab Afdhalus Sholawat. Ya, keutamaan sholawat. Bunyinya seperti apa? Yang tadi di awal muqaddimah saya sudah bawakan. Sholawat ummi namanya. Bunyinya seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi al-habibul mahbub aliyil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Barang siapa yang membaca sholawat tersebut sebanyak 10 kali di malam Jumat istiqomah, maka sama halnya ia telah membaca surat Yasin sebanyak 500 kali. Jenengan telah mendapat pahala membaca surat. Paling hebat nanti di penghujung hidup kita, detik-detik kewafatan kita, Nabi sendirilah yang akan menjemput kita. Jikalau orang yang mengamalkan sholawat tadi istiqomah. Saya ulangi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi
al-habibil mahbub alil qadril adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulangi boten? Ulangi metu lalen wis tua lalen. Makanya direkam ini, nanti catat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub alil qadri adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nanti saya berikan kepada Al-Ustadz Tamam atau Gus Azhar atau Gus Imam untuk di-share di grup Pondok Pesantren Rawdatul Ulum atau ditulis, dicatat dengan catatan di kertas untuk dibagikan untuk para ibu-ibu ataupun para santri-santri yang ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita telah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana jika ada perkumpulan yang tidak diawali dengan salawat, lantas tidak diakhiri dengan salawat, maka baunya itu akan busuk. Bahkan seluruh makhluk akan dapat mencium. Terlebih itu manusia yang khas. Setiap perkumpulan yang di dalamnya tidak ada sholawat kepada Nabi di awal dan di akhir perkumpulan tersebut, maka perkumpulan tersebut berbau busuk sampai ke langitnya Allah dan dicium oleh seluruh malaikat, bahkan makhluk-makhluk di kalangan kita manusia, terutama mereka yang khas. Saya berbicara kepada jenengan, ngobrol nggak diawali sholawat, dan ketika sebelum berpisah nggak diakhiri sholawat, itu baunya melebihi busuknya bangkai. Bayangkan itu. Dan saya yang keluar sholawat itu baunya, harumnya melebihi daripada minyak misik atau kasturi. Maka sungguh rugi orang-orang yang dimana saya, antum, umat baginda Nabi, namun sangat sedikit bersalawat kepada baginda Nabi, namun harapannya sangat besar kelak di yaumul qiyamah meminta syafaat pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sholawat tersebut adalah kunci dari segala kunci. Tidak akan sampai antum kepada Allah tanpa melewati pintu baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak akan sampai kepada pintu baginda Nabi Muhammad SAW bila kecuali antum mendahului daripada atau membiasakan dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Makanya sampai-sampai Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, beliau mengatakan kurang bersinarnya ilmu seseorang itu disebabkan karena 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama ialah kurangnya ia menjalin hubungan atau bersilaturahim kepada ahlul bait atau dzurriyyah Nabi Muhammad. Kurang menyambung silaturahim kepada para habaib. Walaupun ia sampai khatam ratusan kitab, ribuan kitab, banyak pengikutnya, namun Allah tidak bukakan ilmunya, Allah sedikitkan pemahaman ilmu untuknya. 1, kurangnya bersilaturahim, menjalin hubungan dengan para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib Hasan, Habib Husain, Hasan Husain, ya Muhsin, Masya Allah, Habib Muhsin, khair Habib ya, Habib Hasan khair Habib. Ana minta izin Habib, minta ridhonya ya nyampaikan ilmu Habib ya, ya Habib. Jadi seperti itu. Yang ke-1 itu. Yang kedua, kurang menziarahi daripada para wali-walinya Allah. Ya. Kenapa ilmunya kurang bercahaya, bersinar? Karena tadi kurang bersilaturahim kepada para habaib ahlul bait dan Nabi. Kurang berziarah ke walinya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Terus kurang apa? Coba. Di antaranya
kurang melazimkan atau memperlebih faham ilmu segala-galanya itu Nabi Muhammad. Pembukanya ya sholawat. Mempelajari ilmu dari kita, yang dimana kitab-kitab diambil daripada Al-Quran, diambil daripada Al-Hadis, ya ijma dan lain sebagainya. Namun enggan untuk bersolat kepada baginda Nabi. Kau mau ilmunya barokah, ceritanya primen gue. Ya nggak sampai masuk skenario, ya. Jadi kita harus perbanyak sholawat. Saya itu sebenarnya nggak mau bahas ini, tapi karena ini malam Jumat, kita dianjurkan untuk bukan bersolawat, tapi untuk memperbanyak sholawat. Ingat loh itu. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Nah pertanyaannya, hari biasa berapa kali kita sholawat? Menurut kita banyak itu sholawat kita berapa kali satu hari? Terus di malam Jumat kita disuruh perbanyak hari Jumat. Apakah kita sudah mengikuti itu? Ada orang yang 10 kali itu katanya banyak sekali. Ada orang yang 100 kali itu katanya banyak sekali. Ada orang yang 1000 kali katanya itu masih sedikit. Ada orang yang 3000 kali masih sedikit katanya di dunia. Dan sholawat itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada ruginya orang bersolawat. Ayo coba yang susah, yang sulit, yang sakit-sakitan, yang anaknya nggak taat, yang usahanya nggak berkembang, yang penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Barangkali jenengan sholawatnya karo Nabi kurang. Saya heran, orang tahu nabinya Muhammad, Allahnya Allah Subhanahu Wa Taala, pembuka dari segala pembuka, sholawat kepada baginda Nabi. Lah kok masih saja susah, sulit, suker, mumet, gelisah, orang tenang, mesti sholawatnya kurang. Karena nggak mungkin orang yang ahli sholawat hatinya gusar, hatinya gelisah, nggak mungkin. Karena apa? Di dalamnya terdapat mahabbah, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin hatinya akan menjadi gelisah. Tadi tahu kan orang yang ahli sholawat atau enggak? Orang yang ahli sholawat itu akan selalu menunjukkan wajah yang ceria, baik ada ataupun tidak ada, baik sakit ataupun nggak sakit. Seakan-akan itu biasa saja, enak saja. Walaupun hutangnya banyak, enak saja. Jadi seperti itu. Ya, senyum kalau ada uang. Ya, habis nampak uang dari suami, senyum. Suaminya tanggal tua, nggak senyum. Sholawatnya ketika dapat uang, rezeki baru. Rezeki ukurannya dari uang saja sih ya. Nauzubillah min dzalik. Dan di antara keberkahan ilmu bagi seorang santri, murid, pelajar agar ilmunya barokah ialah berkhidmah. Ya, berkhidmah. Tapi sebelum saya membahas tentang khidmah, melayani, meladeni, mengabdi kepada ilmu, kepada Allah, kepada Nabi, kepada guru yang mengajarkanmu dan mengenalkanmu kepada Allah dan Rasulnya, maka saya akan membahas tentang adab. Ya dari awal saja antum mengamalkan daripada pembacaan Maulid Simtu Duror. Dan di antara adab membaca Maulid Simtu Duror, antum bertawasul, mengirimkan Fatihah setidaknya kepada siapa? Pencipta karya Maulid Simtu Duror. Siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau bisa berserta keluarganya, Al-Habib Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau bisa siapa? Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan masih banyak lagi. Apakah harus kepada yang memimpin saja itu yang tawasul? Ketika disebutkan Al-Fatihah, maka sudah adabnya seorang yang hendak mendengarkan, menghadiri pembacaan Maulid Nabi, itu pun dengan hudur,
mengikuti membaca surat Al-Fatihah. Berharap apa? Agar kita nanti di yaumil qiyamah bisa di belakang atau di barisannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki hubungan apa? Hati batin kepada pencipta daripada Maulid Simtu Duron. Terus qasidah-qasidah yang dibawakan di dalam pembacaan Maulid, terlebih lagi kalau bisa salaf, nabu para rebana pilot nabu dengan tenang, dengan hudur. Saya ya Allah nabu rebana saya haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasidah-qasidah vokal para mungsyid yang diberikan hadiah dari Allah, suara yang indah, lantunkan keindahanmu, bukan untuk mencari pandangan manusia, bukan untuk mengalihkan mata agar tertuju padamu, masya Allah suaranya bagus, bukan itu, tapi melantunkan qasidah-qasidah salawat, antum mengirimkan Fatihah untuk pencipta daripada qasidah tersebut, agar apa? Antum membawakannya penuh dengan rasa, yang mendengarkan ada rasa, bisa menjiwai. Antum kirimkan Fatihah sebelum membawakan qasidah kepada pencipta qasidah tersebut, dibawakan bukan mencari yang paling bagus, bukan, itu hanya bonus dari Allah. Hati kita hadirkan kepada Allah, kepada Nabi yang nabu rebana, bukan keras-kerasan, pelan tapi terarah, ya, satu hati, satu pikiran untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan dan ketukan rebana ini, perketukan ini, perqasidah ini, Engkau melihat kami ya Allah sebagai umatmu yang taat. Engkau suka ya Allah, Engkau berbahagia dengan melihat kami memukul daripada rebana ini ya Allah. Sama seperti vokal juga seperti itu. Itu seharusnya seperti itu. Ya. Sholati wa taslim. Seperti itu. Gak usah nanti bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Mau 2 rawi sekali jenengan qasidah atau 3 rawi sekali qasidah, terserah. Yang penting qasidah-qasidahnya jangan yang modern, jangan yang dicampur-campur dengan qasidah-qasidah Jawa. Setelah itu, setelah doa penutup, fadhol silakan. Mau turi putih silakan. Tapi jangan pas di dalam maulidin Nabi Muhammad SAW. Iya, ini nasihat saya dapatkan dari Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo. Ketika beliau berkunjung ke kota Pemalang, beliau mengijazah, beliau memberikan nasihat langsung kepada saya, berdua saja. Ya, saya saja yang marganya Al-Habsyi, dia Al-Habsyi, saya saja masih menerima nasihat. Kan seperti itu. Bukan hanya intinya baca, bukan. Kalau jenengan intinya baca, saya tanya, intinya makan bagaimana coba? Nggak lihat lauk ya berarti ya? Nggak lihat pakai tangan kiri atau tangan kanan? Nggak lihat itu nasinya habis dikencingin kecoa atau nggak mikirin intinya makan? Sama kayak orang mengamalkan sesuatu yang bisa sempurna mungkin, sebaik mungkin. Tarikatnya, jalannya sebaik mungkin. Karena ada yang baik, ada yang lebih baik. Maka harus cari jalan yang lebih baik untuk mengamalkan perkara-perkara yang baik. Baca maulid ya baca aja bisa. Tapi kan ada thariqah jalan. Dari itu nanti sambungnya kepada sana. Dari siapa? Dari Habib Bakir. Habib Bakir dari siapa? Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari Habib Anis. Habib Anis dari Habib Alwi. Habib Alwi dari siapa? Dari pencipta maulid. Ya, seperti itu sanad. Sedangkan yang menciptakan saja bertemu Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan ini, dalam keadaan yang Allah terjaga itu, nggak mimpi menciptakan maulid saja, nggak sembarangan yang kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, nggak sembarangan mimpi kayak keramat nomor orang. Terjaga ketemu Nabi, ditulis itu maulidnya. Bayangkan wujud suci baginda Rasulullah SAW menemui beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam pembuatan maulid Simtu Duron.
maka kita sudah sepatutnya beradab ketika membaca. Jangan kita meletakkan ini di bawah. Apa bedanya ini sama koran nanti? Yasin tahlil taruhnya di bawah, dipantatin, ada celana kayak gini. Orang beda nih wadai kacang kayak sinang apa nih pengajian sing 2000 oleh kacang sebungkus itu. Jadi kita harus bedakan baik itu maulid, rotib, kitab ataupun apa. Kita muliakan kita muliakan ini sama halnya kita memuliakan ilmu. Ketika memuliakan ilmu, kita memuliakan siapa yang bawa ilmu Nabi. Ketika kita memuliakan Nabi, kita muliakan Allah. Masa jenengan mau memuliakan Allah nggak mau? Jangan merendahkan ilmu dengan kita merendahkan kita. Adabnya lagi bagaimana kita mengambil wudhu. Ya, bagaimana yang haid. Kalau bisa, ya jangan memegang. Walaupun nggak apa-apa, tapi kan nggak ada. Ya, kan kayak gitu. Terus mahlul qiyam kita baca yang ada dalam sini kita baca. Setelah itu, setelah mahlul qiyam kita mau kasih sulukan. Ya. Setelah itu kita bahasnya singkat saja ya. Waca-waca lesunis metu. Lesuni wis ngantuk wis metu. Ngantuk jenengan Allah ridho karena ngaji. Ngantuk dalam ikatan cinta. Ngantuk dalam gaya pokoknya ganteng-ganteng buaya putih. Ngantuk dalam sinetron. Ya Allah ridho. Ngantuk-ngantuk jenengan ngaji oleh ridho nggih Bu. Iya, ning nganguk tutupi. Tidaknya sunahnya kalau ada orang yang kalau kita menguap itu kita tahan. Kalau kita nguap, kalau sunahnya Nabi kita tahan. Kalau nggak bisa kita tutup pakai punggung tangan. Kalau nggak bisa ya kita tutup pakai patu. Kan itu setan ya. Dan godaan kalau yang mengaji pasti ngantuk. Kenapa orang lihat sinetron gak ngantuk 1 jam 2 jam, ngantuknya ketika sudah sampai tengah malam? Karena sesuai dengan nafsu. Ngaji keresiki hati ya. Karena ilmu disebutkan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW pasti setane berontak. Lah masa pondok ana setan. Ana pondok ana setan. Iya, nang ngene dhewek ana setan. Oh, sana pondok iya, nang ngene dhewek ana setan iya. Dimek dedene ya. Ya. Dadi aja ngalasan ana pondok ana sana setan. Iya nang ngene dhewek ana setan. Kita lanjut. Dan setelah kita membaca daripada mahlul qiyam, ruh daripada maulid itu ada dalam rawi wahina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bani ummi Rasulullah ta'arfu ila sama. Ya, itu dibaca jangan sampai ditinggal. Itu yang menyebutkan Nabi Muhammad bin Musa al-Habib sendiri itu. Ruhnya ada di situ. Sama halnya kita membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai tapi tidak dibaca itu maka enggak dapat ruhnya pembacaan maulid. Setelah itu kita membaca wala qad istasafa. Ya, wala qad istasafa sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pada lafaz apa itu yang diulang 3 kali? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang seperti dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca maulidku lantas ia menyebutkan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali itu, maka sama halnya ia telah mengziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis durung. Oh, padha bae aja. Nyampe durung. Yang mau percaya di mun ngateni wis ya. Iya. Tapi aku wis Habib wis kabeh baca maulid. Orang-orang yang suka baca maulid sudah semua. Nah itu tadi siapa yang membaca assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali,
ya, dengan ia mengharapkan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW hadir di hadapannya dan menjawab daripada salamnya, maka kata Habib Ali, ia sama saja telah berziarah di depan makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya menyebutkan dengan penuh kerinduan, seakan-akan Nabi hadir dan menjawab salam kita yang kita utarakan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing baca kue mau ping telu atine rindu karo Nabi Muhammad, berharap Nabi menjawab salamnya, maka ia telah dicatat oleh Allah orang yang telah berziarah di makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang katakanlah duit 35 juta umroh di sini. Enak orang? Enak. Itulah Islam. Masya Allah. Mudah kan? Mudah. Dan di dalam pembacaan Maulid Syuhur kita diajarkan untuk menerapkan daripada adab. Ketika kita mengamalkan amalan ini sampai kita wafat, insya Allah kita nanti di barisannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Terus, kenapa orang itu kok bisa beradab? Karena ia membiasakan dirinya untuk beradab dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Dan orang yang tidak beradab, maka ia tidak bisa akan memahami daripada ilmu. Dan di antara adab di dalam majelis, ketika mendengarkan ilmu, tidak berbicara sendiri. Bukan dia menghina kepada yang memberikan ilmu saat ini, tapi ia setelah tidak langsung menghina siapa yang membawa ilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah hina Nabi, Allah kayaknya marah tidak? Marah nggak ini? Kalau Allah marah, kita mau apa coba? Kalau Allah marah, kita mau apa coba? Yang marah jenengan, saya lari ke Jakarta. Jangan memukulin salah, saya kabur. Kalau yang marah Allah, mau bersembunyi di mana? Saya tanya. Hah? Mau dimanapun kita dilihat Allah. Makanya orang takwa itu bukan hanya takwa ketika ada orang. Coba di rumah ketika tidak ada siapa-siapa, aja keluarganya sendiri yang tahu aibnya sendiri, maka tetap bertakwa kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah. Jangan takut kepada Allah ketika banyak orang atau banyak mata yang melihat dirinya. Buang sampah, ada orang, ia buang sampah pada tempatnya. Nggak ada orang, ia buang sampah di jalanan. Tandanya ia telah meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah itu langka Allah. Takoni siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primen kuwi. Munafik orang. Itu siapa? Kita. Mati ini pengen maju surga, pengen oleh syafaat Nabi. Ya, jadi gondelannya karo ulama. Ulama ngomong, takutlah engkau kepada Allah, baik dalam keadaan banyak orang, ramai ataupun sepi. Maksudnya primen, ramai tetap taat, hatimu ngemaringi Allah, sepi tetap taat, hatimu maringi Gusti Allah. Aja Allah berpihak wong. Allahu Akbar. Benar. Ada orang sedekahnya langsung, "Wene 100.000." Enggak ada orang. 1.000 be untung. 1.000 gimana? Lunga-lunga pengemis. Ya, Bib. J. Enak sih yang keras saya iki apa sing halus? Sing halus ngantuk mati. Nah. Halus ngantuk. Hah? Jadi seperti itu. Jangan melihat sesuatu apa yang dilihat dari mata ya. Antum tahu, jangan melihat sesuatu yang dilihat dari mata. Adab ya tadi ya. Kenapa orang itu beradab? Karena ia membiasakan adab dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Karena dengan adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Lah ilmu itu siapa? Ya bagi santri-santri, bagi murid-murid, ataupun orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, yang ingin menjadi dirinya lebih baik dari sebelumnya. Berarti kan lagi ngaji, ngaos je.
mbok seminggu pisan. Mbok badah subuh. Warane ngaos. Men apa sih dirono kan di gurune ki bisa dipahami? Beradab. Paham ya, beradab. Gak akan mungkin antum akan memahami ilmu jika lo antum tidak memiliki adab. Dan di antara syarat futuhnya seseorang, murid, santri, pelajar, orang yang menuntut ilmu agama, menghendaki dirinya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, memahami ilmu, maka syaratnya agar dia mendapatkan futuh apa? Futuh ingin tahu? Foto jeret, foto ngopi di sini. Foto ingin tahu, dibukakan hijab-hijab dalam hatimu. Allah akan berikan cahaya dalam hatimu, cahaya ilmu, sehingga engkau mudah memahami daripada ilmu yang kau pelajari. Untuk para santri, para murid, foto syarat mendapatkan foto diantaranya ialah berkhidmah. Paham je? Berkhidmah. Ini tak ceritakan nih. Saya nggak menceritakan diri saya sendiri. Ya ini jenengan percaya karo Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan ketika Al-Imam Al-Ghazali itu hendak menuntut menimba ilmu kepada seorang ulama besar. Al-Imam Al-Ghazali itu tipikal orang yang suka belajar kepada orang-orang yang memiliki ilmu atau pada para ulama. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mendatangi daripada Al-Imam Kharazi. Al-Imam Kharazi didatangi beliau Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali datang kepada Imam Kharazi. Wahai Imam Kharazi, saya niat hendak menimba ilmu darimu wahai Syekh. Lantas jawaban Syekh Kharazi apa? Saya khawatir kamu tidak bisa mengambil ilmu dari saya. Saya khawatir kamu tidak bisa mengambil ilmu atau memahami ilmu yang saya ajarkan. Mengambil ilmu dari saya. Lantas Al-Imam Al-Ghazali karena kesungguhannya untuk menuntut ilmu, menimba ilmu kepada Syekh Kharazi, ia tetap bersungguh-sungguh mengatakan, insya Allah ya Imam, saya bisa mengambil ilmu darimu karena saya yakin dengan usaha keras saya, insya Allah engkau ridha dan saya akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat darimu. Naam. Sekarang antum belajar kepada saya. Kamu lihat itu halaman majelis, ya. Ini di majelisnya Syekh Kharazi. Itu banyak sampah itu. Sekarang bersihkan itu sampah-sampah. Bersihkan sampah-sampah. Sapu, bersihkan itu sampah yang sangat kotor dan banyak di halaman majelis kita. Al-Imam Ghazali karena sudah menjadi santri atau murid beliau, dia taat patuh, nurut tuh, nunut, umat dimutar-mutar ya. Akhirnya apa? Al-Imam Al-Ghazali ia keluar majelisnya Al-Imam Kharazi. Dia mematuhi daripada perintah gurunya untuk membersihkan sampah dedaunan yang kotor di halaman majelisnya Syekh Kharazi. Setelah sampai di depan halaman majelisnya, hendak menyapu itu sampah, dimarahin sama Syekh Kharazi. Siapa yang menyuruh engkau membersihkan daun yang banyak di halaman majelisku dengan sapu? Pakai tangan. Nyapunya suruh pakai tangan.
karena ketulusannya, keikhlasannya, kepatuhannya Al-Imam Al-Ghazali kepada gurunya, ia patuh. Setelah sampah sudah terkumpul, namanya sampah itu diambil pakai tempat sampah. Disuruhlah itu Al-Imam Ghazali, Ghazali, sekarang sampah itu ambil, bersihkan, buanglah di tempat sampah. Naam, siap. Ketika Al-Imam Al-Ghazali hendak mengambil sampah-sampah yang telah dikumpulkan, hendak dibuang di tempat sampah, Al-Imam Al-Ghazali membenarkan bajunya agar tidak kotor, karena ini mau ngambil sampah pakai tangan. Berpikirnya Imam Ghazali, ini pasti suruhnya ambilnya pakai tangan, gak boleh pakai sapu lagi. Tadi kan mau bersihin halaman majelis, daunnya, kotorannya banyak aja, nggak boleh nyapunya pakai sapu, pakainya tangan nyapunya. Ini pasti disuruh ngambil sampahnya harus pakai tangan nih, nggak boleh pakai sapu. Bersihin dulu. Dilengkes, wong Jawa ngomong dilengkes kelambi ini, disingsingkan itu bajunya biar tidak kotor. Sudah ngambil, dimarahin lagi. Wahai Ghazali, siapa yang menyuruh kamu membenarkan pakaianmu agar tidak kotor? Bersihkan sekarang juga, dan jangan engkau menyingsingkan bajumu atau pakaianmu agar tidak kotor. Akhirnya ia patuh kepada gurunya. Dipeluk itu sampah-sampahnya, diambil pakai tangan, sekujur tubuhnya kotor. Setelah itu, singkat cerita, Al-Imam Al-Ghazali pulanglah ke tempat asalnya. Pada waktu itu Al-Imam Al-Ghazali sudah memiliki majelis dan santri-santri yang belajar di majelisnya. Sing ngaji karo wong liya. Sampai akhirnya Al-Imam Al-Ghazali datang ke majelisnya dan mengatakan kepada manusia-manusia yang hadir atau yang belajar kepadanya, sungguhnya saya telah mengajarkan ilmu yang sangat hina kepada anak-anak. Perkataannya seperti itu. Saya telah mengajarkan ilmu yang sangat hina kepada anak-anak. Duduk buka kitab, penuh susah payah. Ternyata Al-Imam Al-Ghazali setelah ia pulang dari gurunya, ia mendapatkan ilmu langsung dari Allah, dipahamkan Allah bab tentang ilmu laduni yang tanpa bersusah payah, walaupun mendapatkan ilmu yaitu dengan belajar, tapi karena keridoan guru, patuhnya kepada guru, tidak ada pertanyaan apapun kepada guru, patuh, tunduk, nurut kepada guru. Padahal pada waktu itu pertama kali ia belajar, ia disuruh tidak ada terbesit di akalnya dan rasa sangat berbahagia sebab ketulusannya, ya, kesabarannya, keridoannya dalam mentaati gurunya, dalam ia berkhidmah, melayani, meladeni kepada gurunya, ia diberikan Allah ilmu laduni. Ini ada kisah lagi. Al-Imam Al-Ghazali sebelum menunaikan sholat asar, ia mengajar ibu-ibu kaum perempuan bab masalah toharoh bagi orang yang janabah, Bu. Orang yang memiliki hadas besar itu tidak sunnahnya tidak langsung minum nyaplok panganan jenengan berhubungan karo lanange, langsung mangan tok ora ngeleh. Kesel sih miki. Iya kan? Yang lagi-lagi yang muda-muda habis mimpi basah, ngorong menah, yakin minum Sunnahnya itu ambil air wudhu, karena nggak tahu, siapa tahu itu ajalmu terakhir, kamu meninggal dalam keadaan najis. Ayo, gowo hadas besar. Makanya bagi suami atau istri yang memiliki hadas besar setelah berhubungan, jangan langsung tidur, ambil air wudhu walaupun tidak sholat. Lah, menghilangkan hadasnya apa dengan wudhu? Tidak. Hadasnya tetap mandi wajib. Karena sunnahnya seperti itu. Jangan engkau habis hubungan badan dengan suamimu, istri dengan suami, suami dengan istri, atau para pemuda yang mimpi basah masih memiliki hadas besar, langsung tidur, langsung makan, langsung minum, nyantai, dospok, ngobrol, ngopi, udut.
matine dalam keadaan najis hadas besar. Makanya sunnahnya orang yang berhadas besar walaupun belum sholat, belum mandi wajib, mandi junub, maka sunnahnya ambil air wudhu baru setelah itu mau makan-makan, mau minum-minum. Itu seperti itu. Takut-takut kamu meninggalnya pada waktu itu masih memiliki hadas besar. Matine apa? Bar ngimpi basale, kelalen adus, durung banyu wudhu maning. Bar apa? Berhubungan bojone ora kuwatan turu, batase mati. Primen kuwi. Hah? Iya, Pak. Bisa ora Allah matekna jenengan. Engko lagi hadas besar ya mana adus di sija. Lagi hadas besar ya berhubungan karo bojone. Iya, adus di sija. Allah kaya wae ya ora. Orang tenten cabut bae tuman. Sebulan yang lalu gawe anak yo ora adus. Adusnya jam 7 esok. Salat subuhe campure duha 4 rakaat. Anak kuno teh maning. Ngelo ora. Ya, salat duhanya campur subuh pakai kunut 4 rakaat. Itu model sekarang. Ya, tapi dapat keringanan, dimaafur sama Allah. Jikalau engkau bangun tidur, ketiduran, lantas engkau belum menunaikan sholat, maka ketika engkau bangun langsung dirikanlah sholat. Iya nih orang diulang-ulang terus, diulang-ulang ngomong gue tinggu baik. Lah yang melayat turu sih, nyanya turu ya turu. Subuh enggal dina jam itu, nyong. Jawabannya di sini pinter aja. Pinter nggak dalil dewek, memahami dewek. Iya kan? Nggak bisa itu, nggak bisa dipakai itu. Wah, kodo ranyong subuh kodo terus terulang setiap hari. Kodo sama enggaknya banyak kodonya ya bawang, dasi bucel gitu. Lah kayak langan dasi mah merbu. Das kan anak kali bisa mikir. Ya. Jadi ketika janabah lagi punya hadas besar ya Bu ya, diingat-ingat itu Bu, karena kita nggak tahu ajal kita datangnya kapan. Takut kita meninggal dalam keadaan kotor, bawa hadas besar, baik yang para pemuda mimpi basah ataupun bapak ibu yang habis berjima atau hubungan badan, maka tidaknya ambil air wudhu lah, baru melakukan aktivitas. Kalau sudah mau masuk waktu sholat ya kita mandi, ya sholat kita bisa sah, kan seperti itu. Nah ini Al-Imam Ghazali setelah mengajar daripada taharah tentang haid, ya bagaimana bersuci bagi orang yang haid, ia ke bawah di rakaat kedua berpikir itu. Di belakangnya jamaahnya diantaranya perempuan itu adiknya Al-Imam Al-Ghazali. Padahal Al-Imam Ghazali ketika di rakaat kedua mimpin sholat asar menjadi imam, mikir toh ki adine sing wadon, adiknya yang perempuan bisa tahu apa yang difikirkan Al-Imam Al-Ghazali. Setelah selesai sholat ditanya, wahai kakakku, kenapa engkau di rakaat kedua sholat asar engkau memikirkan tentang toharoh haid? Angin menawar. Adine juga tuh. Sampai akhirnya apa? Al-Imam Al-Ghazali merasa bersalah. Ya Allah, aku orang yang tahu ilmu, aku orang yang tahu syariat. Kenapa sholat saya di rakaat kedua kok masih memikirkan tentang ilmu yang tadi saya sampaikan? Bukankah sholat saya untuk Allah karena Allah? Berarti saya nggak khusyuk dong. Walaupun itu ilmu yang dipikirkan itu benar, tapi itu waktunya untuk Allah. Lah yang mengingatkan adik perempuannya yang menjadi makmum sholat jamaah. Sesungguhnya mata hatimu sangat tajam. Engkau bisa mengerti apa yang saya pikirkan di dalam sholat saya. Ketika ditanya, adiknya menjawab, iya, saya tidak memikirkan apa-apa kecuali aku merasa diawasi Allah, wahai kakakku. Namun terlintas di dalam hatiku bahwasanya engkau telah memikirkan bab ilmu yang telah engkau sampaikan tadi di dalam sholatmu, padahal engkau sedang diawasi Allah. Al-Imam Al-Ghazali langsung mengakui kesalahan. Ya Allah, saya orang yang ahli syariat, tahu ilmu, tapi saya masih kalah dengan adik saya, yang dimana adik saya mata hatinya lebih tajam daripada saya dan lebih tajam daripada pisau. Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai adikku, saya akan belajar kepadamu tentang bagaimana menjadi imam sholat yang benar, karena engkau orang yang ahli tarekat tasawuf. Adine Al-Imam Al-Ghazali wong sing ahli tarekat, wong sing tasawuf. Paham ya?
Sampai-sampai Imam Al-Ghazali pinget berarti dadi belajar loro ilmu ini dadi imam sing bener kowe karo adine sing wadon. Kowe ngaji karo adine isino, kengsino kakak ngaji karo adine. Adine aku perencil ya kaya ngerti umbulen serat. Amane kok gurune kancane. Allah, kayak ireng cilik begitu jorane lakeran kae. Karo nyong biyen bareng kaya saiki dadi ustaz ya. Ustaz apa sih arane? Isin sungkannya karena berhubung wis bengi 2 menit maning ya. 2 menit maning. Sabar setiap malam Jumat Kliwon. Wong sabar ge kuburane apa? Jembar, desa apa? Bari Jembar. Kayak sampean pernah mati sabar dikubur. Angel ya. Orang ya. Jadi yang jelas maka bagi seorang yang belajar, yang ngaji singaos, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, ya, santri murid harus bisa beradab, menjaga adab dan menjalankan adab. Dan harus tulus, ridha, ikhlas ketika diperintah guru, berkhidmahmu dengan guru, dengan ilmu itu harus ikhlas, ridho, ora nanggung. Hikmah sapa? Imam Ghazali. Ngumpulna lemah, ngumpulna sampah, yo atik tangane padahal ana tempat ngumpuli sampah. Perintah guru ini ditakdimi, dipatuhi, ya, dengan penuh keridhaan, kerelaan, keikhlasan. Itu yang menyebabkan Al-Imam Al-Ghazali bisa menjadi sosok ulama yang kita kenal sampai saat ini. Karya-karyanya dipakai oleh mayoritas umat Islam di dunia. Insyaallah manfaat. Sholawat tadi yang di awal, sholawat Umi nanti saya kirimkan, jangan amalkan. Siapa tahu amalnya semua ditolak berkat sholawat itu, jangan meninggalnya dijemput Nabi ya. Saya juga bisa halnya seperti itu. Amal saya semuanya ditolak karena saya sombong, bangga diri dan lain sebagainya. Ternyata dengan sholawat itu toh yang sepele bacanya di rumah 10 kali nggak ada orang yang tahu. Ternyata itu yang mendapatkan keridhaan Allah, yang mendapatkan keridhaan baginda Nabi, sehingga saya bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi sama dengan sedaya sama. Salawat Umi dibaca 10 kali setiap malam Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabil ummi habibil mahbub alil qadril adimil ja wa ala alihi wasallam. Baca kitab-kitab Allah, baca kitab-kitabnya para ulama apapun itu, apa itu Istighosah, Manaqib, Jawahirul Ma'ani, Manaqib ya, Ratib al-Attas, Al-Haddad, Maulid Atibai, Berzanji, Maulid Atiyah Ulami, Maulid Al-Azam, Maulid Simtudurar, ya, Hizib Bahar, Hizbul Bahar dan lain sebagainya, Wirid Syakra dan lain sebagainya. Jagalah kitab-kitab para ulama ini. Mereka membuat tidak asal-asalan kita beradab dengan kitab-kitab ini, sama saja kita beradab dengan Nabi, beradab dengan ilmu dan beradab dengan Allah. Dengan itu kita bisa menjadi manusia yang ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab bukan karena ilmu. Karena baginda Nabi Muhammad SAW dipuji Allah bukan karena ilmunya, tapi karena akhlakul karimahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah kita berkolong umat baginda Nabi yang memiliki akhlakul karimah, memiliki adab perangai yang baik kepada siapapun, terlebih kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita, terlebih kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat, insyaallah jenengan diberikan istiqomahnya, bisa mengajak satu sama lain dalam kebaikan, dan doakan ini guru-guru kita ya, Habib Husain, Habib Muhsin, Gus Azhar, Gus Imam, apa lagi? Gus Latif, itu tuh Gus Ustaz Dewek, Ustaz, Ustaz Tarsilam, Ustaz Tamam, dan bangsa kita Mas Wahono,
Ya Masya Allah gini aja ini. Ya satu. Yang penting satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 nggak istiqomah. Ya. Dan seluruh ini yang hadir semakin taat kepada kedua orang tua, kepada Allah, kepada Nabi dan kepada guru kita. Insya Allah berkahnya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana